Ya. Setelah digagalkan di Dirjen Minerba, dibuatlah itu. Gimana tuh? Jadi ini publik paham bahwa sebenarnya mungkin kalau saya saat itu jadi Dirjen Minerba, ada dua kemungkinan. Banyak yang masuk penjara, tapi kasus Raja Ampat, Morowali dan lain tidak terjadi. Kira-kira itu. Atau Pak Said Didu diracuni. Atau saya yang dimasukkan penjara oleh mereka. Ya. Nah, gini kejadiannya, Pak Bram. Jadi pada saat itu Pak Sudirman Said jadi menteri, saya ditanya, saya butuh Anda bantu. Saya bilang, dia tanya, gimana kalau jadi sekjen? Saya bilang, udah capek saya jadi sekjen tuh. Nanti sekjen tuh repot sekali, orang selingkuh kita juga dilaporin, berantem sama istri juga dilaporin. Nah, terus saya bilang, gimana kalau Dirjen Migas? Nggak ada kerjaannya, ada SKK Migas. Dia lagi bilang, gimana kalau Dirjen Listrik? Kalau saya jadi Listrik, 10 hari kemudian saya bubarkan Dirjen itu, karena nggak ada kerjaannya. Nah, terus apa mau? Saya mau Dirjen Minerba. Mineral dan batu bara. Nah, Dirjen Pertambangan dulu. Kenapa? Saya bilang begini, saya ingin menghadapi mafia tambang. Dan saya tahu pelakunya tidak sampai 10 orang, tapi gajah semua. Ini yang saya suka. Nah, saya juga suka yang wilayah yang korupsinya banyak, karena saya mau bersihkan. Kantor di Minerba di Jalan Saharjo, lembaga yang susah mencari tempat parkir itu pasti korupsinya banyak. Pak Abraham sama paham lah. Nah, terus ada restoran dekat itu, saya nggak boleh nyebutkan. Restoran tempatnya itu orang hilir mudik di situ. Hilir mudik, dan saya pikir ini pasti nanti di akhirat restoran saksi sejarah, banyak tas ketinggalan. Karena biasanya orang yang menyogok itu yang bawa uang, ngundang makan, dan dari kantor turun, tasnya ditinggalkan. Supaya orang itu datang ambil. Datang ambil, tasnya ketinggalan. Nah, itu tas ketinggalan. Nah, kenapa di Minerba ini? Karena memang urusannya banyak sekali. Nah, terus masuklah saya seleksi terbuka kan, oleh Sudirman Said. Bersaing saya. Kamu kan IPB bukan ITB. Enggak, aku paham. Kenapa? ITB itu aku lebih paham sebenarnya, karena aku belajar karbon hidup, ITB karbon mati. Oke, seleksi. Akhirnya terbaik saya. Wah, dimajukanlah ringkas di TPA. Nah, di tim penilai akhir, saya nggak tahu, biasanya tim penilai akhir tuh dipimpin Wapres. Harus rapatnya. Ini Joko Widodo langsung mimpin. Jadi Wapresnya dipinggirkan. Wapres mendampingi. Mungkin karena ada nama Said Didu barangkali gitu. Nah, setelah itu saya nggak tahu, saya saat itu kayaknya lagi di Mekah. Habis itu saya ditelepon Pak Sudirman Said, nggak nelpon saya, padahal dia udah gagal, itu maghrib kali. Pak Yusuf Kalla nelpon saya. Pak Wapres ya? Pak Wapres. Ada apa ya? Kok kau gagal, ditolak oleh Jokowi jadi Dirjen Minerba? Jangan dulu. Jadi eksplisit Pak JK bilang ditolak sama Jokowi. Ditolak sama Jokowi. Nah, ya nggak apa-apa Pak, biasa aja. Ya belum tentu jelek tuh. Nah, begini. Nah, beliau cerita. Jadi saat itu semua yang disuruhkan Dirman disetujui, kecuali pas nyampe Said Didu, langsung Pak Jokowi menyatakan, kalau ini sebaiknya dicari yang lain. Yang penting bukan Said Didu. Nah, itu kata Jokowi. Jokowi. Nah, ada masalahnya apa? Ditanya lah biasanya. Kan biasanya itu masalah tuh ada dua. Apakah dari BIN atau dari Menpan? Ditanya BIN, kepala BIN hadir juga. Ada masalah nggak Said Didu? Nggak ada Pak, clean. Ditanya menterinya saat itu masih siapa, yang Krisnandi, Yudi Krisnandi. Menpan. Enggak, ini birokrat terbaik sekarang. Ini seleksinya paling baik. Kira-kira kalau dia bilang itu kalau nilainya 100, saya Didu ini 95, yang nomor 2 60, jadi jauh sekali. Jaraknya kepotong salat maghrib katanya. Habis salat maghrib ditanya, ada apa Pak? Kok saya Didu ditolak? Dia bilang, dia nyebutkan menteri yang paling berpengaruh saat itu. Dia bilang menteri ini minta boleh siapapun jadi Dirjen Minerba kecuali Said Didu.
Menteri siapa ini Pak Said? Menteri paling berpengaruh lah. Saat itu dia belum menteri, dia berkantor di istana. Iya, iya. Nah, mungkin dia punya tambang ya? Pemain tambang. Oh, pemain tambang. Dan pengatur semua pertambangan. Dia ngatur semua ya? Dia mengatur semua. Nanti kita ceritakan bagaimana dia mengatur. Nah, itulah kejadiannya. Pada saat itu, Pak Sudirman Said tahu bahwa Morowali ini dengan pembangunan smelter ini lewat pintu belakang semua. Lewat pintu belakang begini. Kita kan ketat sekali di ESDM. Nah, kita pakai yang Pak Abraham Samad rekomendasi clean and clear. Kita sedang membenahi tentang bahwa semua kan dulu kan begini. Itu kan dulu izin tambang kan bupati. Iya. Dinaikkan kita menjadi gubernur. Nah, di gubernur kita minta clean and clear. Iya. Saya lagi benahi semua. Tahu-tahu ada pembangunan smelter besar-besaran di Morowali. Saya ke sana. 2 kali saya ke sana. Loh, kok ada pembangunan smelter kayak begini? Tambahnya nggak ada isinya di kita. Loh, Pak Dirman kok nggak ada isinya di kita? Ternyata mereka main pintu belakang. Itu masuk Dirjen, masuknya lewat izin perindustrian, izin smelter. Nah, kan pembangunan smelter itu perindustrian. Tapi kan harusnya smelter itu harus ada IUP-nya dulu dong. Harus ada IUP baru boleh. Ya. Ini tanpa IUP. Nah, setelah itu loh, kok di IUP-nya bekas dirjen perindustrian semua. Nah, disitulah muncul bintang 8 kan. Oh iya. Ya, kita bintang 8 di gitu sana. kan. Nah, yang mengatur IUP. Ya. Nah, loh, saya lapor Pak Dirman. Kok kayak begini? Nah, berarti ini salah satu penyebabnya kenapa Said Didu harus. Nah, tidak boleh jadi Minerba. Itulah Pak Sudirman Said membuat namanya Ketua Tim Telah Smelter. Yang diketuai oleh saya. Nah, mungkin istana tahu dan menteri yang paling berpengaruh juga tahu, maka memang tidak ada yang lain, Sudirman Said dan Said Didu harus diberhentikan. Mungkin begitu kesimpulannya. Sampai diberhentikan ya Pak Sudirman? Diberhentikan Sudirman Said, saya akan mengundurkan diri. Nah, setelah itu muncul macam-macam. Nah, akhirnya sekarang terbuka semua gitu Pak Bra. Setelah kasus Raja Ampat ini. Raja Ampat. Pak Said, ini kan menarik sebenarnya kalau kita lihat ya. Kita kembali ke dulu Raja Ampat. Kemarin itu jumpa persnya Bahlil bahwa ternyata ada 4 perusahaan yang sudah ditutup. Katanya ya, itu saya sebutkan supaya nggak salah. 1, PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, 3 PT Mulia Raymond Perkasa, dan keempat PT Kawai Sejahtera Mining. Sementara ada yang 1 GAG, ya, GAG Nikel, ini tidak dicabut izinnya. Tapi menurut Pak Bahlil bahwa pemerintah akan mengawasinya secara ketat. Bahlil berdalil bahwa ini kan awal mulanya PT GAG ini yang dia pegang KK kontrak karya, tapi kan kita tahu kalau kontrak karya sudah berakhir kan kemudian diperbarui lewat izin usaha pertambangan. Bagaimana penjelasan Pak Said nih? Kenapa GAG Nikel ini mendapat privilege, tidak dikutak-katik? Siapa orang di belakangnya nih Pak Said? Pak Said pasti tahu nih cerita. Kalau saya justru Bahlil mencoba merekayasa kemarin untuk menutupi 4 ini. GAG ini kan adalah punya BUMN yang tahun ini mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik. GAG ya? GAG. Tambang terbaik. Kita nggak bicara dulu. Kan dia di bawah Aneka Tambang ya? Kita nggak bicara dulu isinya. Awalnya saya menduga, pada antara lain nggak diungkit. Yang lain dibiarkan. Sementara yang lain merusak. Nah, GAG ini kan ada di luar wilayah geoparknya Raja Ampat. Di luar, yang lain kan di dalam. Jadi saya menduga Bahlil awalnya sebenarnya skenarionya dia, kalau GAG diperiksa dan bagus, berarti yang lain juga bagus. Dan saya udah lihat ini bahwa dia sengaja lempar itu, dan pada saat kunjungan ke GAG langsung konferensi pers kan bahwa tidak ada masalah untuk menutupi yang lain. Untuk menutupi yang 4 itu. Yang 4 ini. Sepertinya Presiden Prabowo membaca ini memang nakal nih anak ini nih. Emang nakal anak ini. Nah, kita tahu kan. Nah, yang 1 kan milik Aguan kan. Yang nomor 4 tadi. Apa tuh? KW. KW Sejahtera Mining. Ya, itu kan itu milik Aguan ya. Wah, Aguan ketemu Aguan lagi di situ. Jadi Aguan ini biar kerok ya. Nah, terus ada satu lagi sebenarnya
Sembilan naga juga yang satu lagi. Oke. Nah, saya lupa yang mana. Oke. Nah, Yang jelas KW ini aguan ya? Aguan. Oke. Jadi saya bilang ini. Nah, itu 2 hari sebelum itu saya udah menduga. Nah, ini susahnya Bahlil nih karena kita lebih tahu dari skenario-nya dia. Nah, yang menarik Pak Abraham Samad, lihat dia kan dipanggil ke Hambalang kan. Ya. Yang menarik Pak Abraham Samad, kita sama-sama pernah di dalam. Kalau ini kan izin tambang hanya satu sektor. Ya. Kenapa Setkap dan Setnek yang mengumumkan, bukan Ya. Bahlil? Ya. Nah, lihat pada saat Bahlil Bahlil pada saat kemarin itu, kita biasanya birokrat atau bawahan presiden tidak boleh menafsirkan keputusan presiden. Iya, dilarang ya. Dilarang. Kemarin kan dia mau coba menafsirkan. Iya. Akhirnya Teddy melototin dia terus kan. Iya. Nah, jadi menurut saya Pak Prabowo sudah tahu anak ini nakal nih. Anak ini nakal nih. Anak nakal ya? Nakal, ketahuan nakalnya itu. Nah, Oke. dia mau merekayasa menutupi kesalahan yang 4 yang lain. Nah, Karena 4 itu ada 9 naga di ada situ. 9 naga di situ dan dia melakukan tambang tanpa izin.